Jumpa lagi bersama dengan kami dalam acara RRI Net, obrolan budaya RRI Fak-Fak. Dan kesempatan kali ini tentunya kembali bersama dengan April akan temani Anda, tentunya para penonton dan juga pendengar RRI Net dimanapun berada. Di kali ini kita kedatangan narasumber kita dengan topik adat istiadat reuni di Kabupaten Fak-Fak. Nah, siapakah dia narasumber kita? Saya langsung saja menyapa beliau, Bapak Marten Ronald Wow SST MBA, Kepala Distrik Fak-Fak Tengah. Iya. Oh, Fak-Fak Timur Tengah ya. Iya, apa kabar nih, Pak Iya, Marten? selamat sore. Iya, saya Terima panggil kasih Bapak, banyak. Kakak, Abang, Om. Iya, yang Bapak aja yang ya. saya boleh Pak Iya Martin dong. boleh, Oke, Pak oke. Cenen Maya boleh gitu ya. Iya, Pak Martin, ini kebetulan tema kita kali ini terkait tentang adat istiadat reuni di Kabupaten Fak-Fak. Nah, kalau bicara soal reuni kan dibicara apa namanya banyak ya terkait soal reuni yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Nah, ini menarik nih topiknya. Ada punya adat istiadat ataupun sedikit tradisi seperti itu. Nah, mungkin Pak Martin sedikit bercerita asal mula ataupun sejarah tradisi reuni di Kabupaten Fak-Fak ini seperti apa nih, Pak Martin? Iya, baik, terima kasih banyak atas kehormatan mengundang kami, terlepas sebagai di pemerintah khusus Kepala Distrik Fak-Fak Timur Tengah, bagian juga dari keluarga besar anak-anak suku di negeri Mahamata ini. Ini asik memang apa ya, dalam rangka HUT RRI yang ke-79 tahun. Saya dapat kehormatan dan memang apa yang ingin dibicarakan ini adalah hal yang menarik, memang menurut saya juga sangat menarik. Jadi yang pertama-tama saya ini juga minta izin restu sama orang tua-tua dulu, orang tua-tua di kampung di mana saja, khusus dari Karas 10 sampai Mosan Tanah Rata. Jadi negeri Mbaham Fak-Fak ini, kita ini memang punya kekayaan sangat luar biasa, kekayaan potensinya baik itu secara alam dan kemudian lebih khusus kepada budaya dan kebiasaan, baik itu tradisi dan menariknya lagi itu karena berbicara terkait dengan kekayaan yang ada di negeri ini itu kan hampir semua orang bahkan yang sudah di Fak-Fak ini sudah tahu bahwa sudah mengekspos informasi terkait dengan budaya Satu Tungku Tiga Batu, Iya, budaya apa ya, tarian Titir Tumor, bagian dari peralatan, Iya. cerita sejarah, budaya, kemudian banyak sekali hal-hal yang kemudian itu menarik ya, yang menurut hemat kami yang selama ini kita ada di negeri ini. Namun karena dalam rangka RRI yang ke-79 ini ada hal yang kemudian itu menurut hemat kami itu sangat istimewa, spesial. Iya, agak sedikit unik Iya. gitu ya. Jadi ini kan berbicara terkait dengan sesuatu yang kemudian kita tidak sentuh, kita tidak lihat wujudnya, tapi itu bisa dirasakan. Iya. Nah, Punya kenangan ya. punya kenangan atau sesuatu. Jadi di sini yang kita mau bicarakan hal ini sebagai permulaan pendahuluan ini, kenapa kita tidak mengangkat terkait dengan hal-hal yang menjadi pertemuan bagaimana orang ya. Kalau tidak salah bahasa Fak-Fak itu menyatakan terkait dengan Gangandin atau Kogangandin, Kigangandin, Migandin, dan itu ada beberapa yang masuk dalam tapi tetap datang terkait dengan Kogangandi atau Gangandin. Ini berbicara terhadap sesuatu baik itu untuk kepada orang maupun sesuatu yang diinginkan. Dan ini apa ya, menurut hemat kami sebagai anak-anak di suku besar Mbah Mata ini kan paling tidak mari kita coba buat bicarakan sesuatu yang memang itu hal yang ada tapi kita tidak pernah mau membicarakannya. Jadi itu ternyata setelah kita pikir-pikir, ternyata Kogangandin ini adalah rasa rindu, rasa kangen ya, yang hadir dari sebuah rasa. Namanya juga rasa. Iya. Jadi rupanya orang tua-tua kita dulu itu mereka sangat cerdas.
mereka sangat ada hikmat, karunia yang mereka miliki ya. Jadi kenapa demikian? Karena khususnya di zaman-zaman peradaban ya, peradaban ini ada banyak hal yang menarik ya. Baik dari sisi mereka punya perjalanan hidup, kemudian generasi turun temurun, dan kemudian itu meninggalkan jejak ya, dan beberapa penelitian juga dari arkeolog yang kemudian itu melihat tentang keberadaan orang di negeri ini mula-mula. Dan itu menarik. Namun sesuatu yang terkait dengan tadi tema reuni ya, kalau bahasa keren kita sekarang itu reuni ya, pertemuan itu kan rasa rindu yang kemudian itu dirasakan, dipikirkan, kemudian ada keinginan kuat untuk bertemu. Ya, bertemu kembali. Bertemu kembali. Nah, ini menarik ya. Setelah beberapa waktu lalu ada masih di kantor yang lama, kemudian sekarang di pemerintahan juga di distrik ini ada banyak yang saya rasakan gitu sebagai pertama Kogan-Gandin ini sendiri itu atau Gan-Gandin dalam konteks ini kan wujud nyatanya juga bisa dilihat bukan cuma dari satu aspek, dari berbagai aspek ya. Jadi contoh salah satu wujud dari pasar tradisional yang ada sekarang itu juga bagian dari latar belakangnya adalah rasa rindu, rasa ingin ketemu, dan itu akhirnya berproses ya, berproses akhirnya sampai pada titiknya yang tadi pasar barter itu, dan nanti kemudian bisa nanti RRI boleh menggali lebih lanjut lagi dengan narasumber di sana. Kemudian Kogan-Gandin ini juga rasa rindu terkait dengan sesuatu hal yang kemudian ingin kita wujudkan. Nah, sebagai contoh di pemerintahan sendiri kita juga lihat dari aspek umpama pembangunan. Kita rasa rindu supaya negeri kita ini maju dalam konteks itu. Betul. Tapi ada sesuatu latar belakang tentang sesuatu yang ingin kita bertemu dan bicara. Selain kita rasakan tadi. Jadi akhirnya Kogan-Gandin atau Ki Gan-Gandin ini dengan kata dasarnya Gan-Gandin ini membuat orang rasa ingin melakukan sesuatu. Walaupun jaraknya jauh ataupun tempatnya itu terpisah, tercerai-beraikan atau apa, tapi harus ada usaha untuk kemudian bisa bersama-sama untuk bertemu. Nah, contoh juga satu yang sekarang kita bicara ini juga bagian dari Gan-Gandin tadi. RRI Gandin umpama terkait dengan rasa kita dengan RRI ini untuk sampai 79 tahun, ya kita juga ingin menyampaikan sesuatu rasa kita kepada RRI. Ya, rupanya dari semua orang tua narasumber yang banyak-banyak yang ada di negeri ini, abang-abang saya, orang tua, bapak, mama, kakak, dorang, adik-adik yang hebat-hebat ini, tapi saya juga bagian dari bagaimana rasa rindunya kepada RRI untuk kemudian mendapat kehormatan untuk diundang khusus untuk menyampaikan hal-hal. Jadi ini kita juga bagian dari beberapa kali ke sini reuni itu. Tapi karena kita mau melihatnya lebih jauh kepada kebudayaan dan kebiasaan orang di negeri ini, dan ini sebagai awalan ya untuk tema satu ini terkait dengan baru pertama kali coba angkat ya? untuk itu, dan nanti kemudian beberapa narasumber pimpinan kelembagaan adat, kultur yang ada, kemudian orang tua-tua itu bisa diundang lagi untuk menyangkut ini, memperkaya lagi, menambah referensi lagi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan tema yang ada sekarang menyangkut reuni itu, orang Fak-Fak ini punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang positif. Bisa juga kita lihat dari mereka berbicara terkait dengan umpama ini sampai bawa kepada pertalian pernikahan antara marga dan wilayah dan sebaran manusia, dan itu benar-benar nyata begitu. Itu karena rasa untuk keinginan untuk bagaimana suku ini terus berkembang lewat kehidupan perkawinan antar marga, kiri kanan, gunung ke pantai dan luar biasa gitu. Bagi saya itu menarik gitu. Dan saya rasa ya ini
dari sekian banyak yang sudah ada di negeri ini, ya janganlah kita lupakan akan kekayaan satu ini. Gitu. Iya, kalau dari awal mula dari dikatakan reuni, tradisi reuni ini dari mana nih Pak? Ya kalau terus tradisi reuni atau yang tadi istilah Gandhi ini kan terkait dengan rasa ingin satu orang kepada orang lain atau orang kepada banyak orang atau antara orang banyak dengan orang banyak. Nah, perjalanan hidup kita di negeri ini kan istilah orang tua itu dari awiar ya, dari dulu leluhur setelah kejadian sampai semua ini ada proses dari zaman entah purbakala gitu kan, di zaman orang tua dulu sampai akhirnya mereka menemukan peradaban. Nah, ketika peradaban inilah yang kemudian menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang hari ini. Betul. Nah, jadi saya juga umpama rindu ya satu ketika terkait dengan tema ini itu saya rindu akan tetek saya dari mama. Ketika bagaimana waktu itu di om di sana, orang tua saya, keluarga saya dari Karangkendak Kayuni, dari jalur sebelah itu saya juga rindu orang tua, kakek itu dan nenek itu dan pernah ke sana gitu dan datang ke sana dengan jalan waktu itu Fak-Fak Kokas ini belum ada jalan seperti sekarang yang cuma sejam. Tapi karena itu sudah jalan pergi pagi tibanya sore, jalan subuh gitu. Dan kita itu masih di zaman bagian mama dan tete baru 2 angkatan. Tapi ini barang sudah terjadi sudah bertahun-tahun ya. Kalau kita mau mundur itu sudah zaman peradaban ya. Kalau peradaban itu orang sudah mengerti lebih banyak, bukan lagi kepada orang mengambil batu untuk kemudian menjadi kampak dibuat itu zaman itu purbakala itu. Tapi sekarang sudah di peradaban dan ini akan akhirnya terbawa sampai sekarang modern yang sekarang juga yang tadi ketika bahasa orang anak-anak pintar ini bilang reuni tadi. Nah, seperti itu. Oke. Kalau bicara soal ritual atau kegiatan khusus ya yang dilakukan selama reuni ini di Fak-Fak ini gimana nih? Iya, jadi orang tua-tua dulu itu kalau kita datang kepada mereka, rasa rindu mereka atau kita yang rindu anak cucu kepada orang tua, biasanya kalau kita datang itu mereka memang menyajikan apa yang ada di saat itu. Biasanya umum itu pertama kalau dia belum bikin teh air panas, itu yang saya ingat saya itu adalah mereka kalau di kebun atau itu ada tebu, itu potong tebu suruh kita makan dulu sambil ini atau kemudian ada buah biasa yang itu apa saja yang ada di situ mereka kasih gitu. Jadi itu ungkapan mereka punya rasa rindu itu yang kemudian kita anak cucu datang itu mereka langsung sambut biasa dengan seperti itu. Atau kemudian sambil masak air panas mereka bikin kopi teh ya. Kopi juga yang dulu itu masih sampai pakai gulanya itu pakai tebu itu ya, tebu yang diperas gitu. Dan saya masih rasa itu gitu. Sambil mereka bakar-bakar keladi bersihkan, mereka belah-belah bagi atau mereka simpan ikan-ikan yang mereka tukar. Jadi saya masih istilahnya membayangkan orang tua dulu saja mereka kaya gitu akan semua itu. Saya bicara karena saya rasa gitu. Datang ke orang tua-tua seperti itu. Oke, Pak Martin. Selain kopi teh dan yang lain-lain tadi. Iya, betul. Oke, Pak Martin, sebelum kita lanjut lagi ya, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Baik, masih bersama dengan kami dalam RRI Net obrolan budaya RRI Fak-Fak, tentunya masih dengan Pak Marten ya, dan topik kita masih dengan adat istiadat reuni di Kabupaten Fak-Fak. Oke Pak Marten, tadi kan sudah ngomong soal ritualnya ya, bagaimana cara penyajiannya dan lain sebagainya. Nah ini kan ada waktu-waktu khusus ya, atau momen tertentu dalam setahun sekali lah ketika tradisi ini biasanya berlangsung gitu. Mungkin ada momen-momen tertentu gitu? Iya, baik, terima kasih. Jadi memang momen-momen reuni ini kan kalau dalam sisi keagamaan orang kan lebih banyak melihat ke hari-hari raya, orang berkumpul. Atau untuk proses perkawinan. Perkawinan. Itu kan orang keluarga itu biasa saling rasa rindu, Iya. kemudian mereka mulai bertemu, membicarakan segala sesuatu, dan orang Fak-Fak juga kan punya kebiasaan seperti itu. Tapi terlepas dari itu juga kan masing-masing orang ini kan punya rasa keinginan untuk bertemu sebagai silaturahmi dan handai tola seperti itu. Dan mereka biasa bisa saja saling berikan informasi, titip pesan di orang lain yang kebetulan lebih dulu, atau juga memang tiba-tiba kalau jarak itu mereka tiba-tiba saja datang lewat terus saling menyampaikan bahwa ini tentang kamu nih, saya rindu sekali, jadi saya ingin datang ketemu ini, begini begitu seperti itu. Terus jadi dari referensi yang kami miliki atau orang tua-tua yang menyampaikan bahwa bahkan itu mereka bisa sampai memberikan syair ya, menyampaikan ungkapan rasa tadi pertemuan itu lewat syair. Kalau RRI tahu sistem apa nong-nong apa itu mereka memang menyampaikan. Jadi ini dibilang kalau waktu khususnya itu tergantung ya, dari mungkin ada pertemuan-pertemuan adat misalnya seperti itu ya Pak. Ada juga kan masalah musim. Kalau di musim durian ini contoh, musim durian kan orang lagi berpikir di mana sih yang durian yang mana? Ada keluarga di sana, mereka ke sana. Ya sudah sekalian musim durian jadi dan itu memang benar di Fak-Fak ini kebiasaan itu luar biasa. Karena musim ini kamu datang atau musim panen pala kah? Ini pala tahun depan bulan ini mendatang datang baru ketemu atau mulai sekalian petik pala. Itu juga bagian dari rasa rindu itu juga. Sebenarnya orang tua biasa melakukan hal-hal seperti itu. Dan juga ya keagamaan itu apalagi. Ataupun ada dari sisi pemerintahannya dulu-dulu gitu. Itu juga kita juga sampai sekarang umpama di tugas kita, saya sendiri sebagai kepala distrik ini juga kan ada rasa rindu saya sendiri ya terkait dengan di atas di satu daerah di sana kampung yang kemudian mereka akan sudah mulai dalam proses persiapan untuk menjadi kampung, dan saya juga rasa rindu untuk ingin bertemu mereka gitu. Dan mudah-mudahan lewat momen ini ya saya menyampaikan itulah rasa rindu saya sama mereka, dan saya akan datang ke sana. Dan pasti harus datang ke sana. Datang ke sana. Namanya tradisi reuni harus ke sana kayak gitu ya. Nah, ketemu di sana seperti itu. Kemudian umumnya itu rata-rata orang berbahasa. Berbahasa daerah. Bahasa daerah. Itu. Jadi bahasa sini salam kopindik pandai bagaimana. Kira-kira umumnya seperti itulah. Tapi hal-hal yang khusus itu yang sifatnya mendalam, ada pesan-pesan apa itu nanti tergantung dari itu apa yang mau disampaikan. Itu orang tua-tua ya. Tapi itu masih jauh lah itu nanti di sesi yang orang tua yang lebih tahu lah, pakar lah, lebih paham gitu ya. Banyak sekali. Oke, kalau bicara tentang peran tradisi reuni ini kan dalam mempererat hubungan antara generasi ya di Kabupaten Fak-Fak ini gimana kalau menurut Bapak sendiri nih? Iya, harus ada apa namanya pelestarian dan kemudian pewarisan ya. Tradisi ya tadi seperti tradisi orang merokok. Itu kan merokok dari yang pandoke, tembakau negeri. Nah, seperti tadi itu kan jamuan juga orang datang ada tembakau, mereka merokok dulu gitu. Tapi ada juga itu mewariskan begitu kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Dan modernisasi ini
memang sudah banyak yang sudah tidak merubah maknanya, tetapi mungkin caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda ya. Jadi contoh kalau sekarang ini orang lebih suka umpama ke sana, ya bahasa ada dulu entowatpo, umpama di daerah sana bilang sini entowatpo, sini bilang sana entowatpo. Itu dulu dalam konteks jalan. Sekarang sudah lebih banyak berkendaraan. Iya. Nah, dulu laut orang keliling sana sudah ada jalan, orang lebih banyak mobil. Dulu lebih banyak jalannya ya daripada ini pakai kendaraan seperti itu ya. Tapi kalau tradisi modernnya ya tadi lebih banyak kayak proses-proses seperti sekarang ini kan umpama ya tugas kita sebenarnya mewariskan hal yang yang tradisional itu juga. Contoh kalau di proses kawin mawin di Fak-Fak yang tradisinya datang bawa benda-benda adat yang untuk menghargai perempuan dan lain-lain itu sudah hampir berkurang. Orang lebih banyak nanti lihat kepada uang gitu. Betul. Walaupun itu semua untuk ke situ, tujuannya untuk maksud tadi. Oke, kalau bicara soal nilai-nilai khusus nih yang diwariskan selama reuni ini, dari Pak Martin sendiri gimana nih? Ya kalau yang saya lihat sekarang ini toleransi hidup beragama Tunggu Tiga Batu itu yang masih boleh kata kental ya, masih kental sekali. Kita punya kebiasaan saling menghargai, toleransi antar umat beragama, kawin mawin, saling saling membantu. Ini kan masih ada begitu terus taruh harta. Itu kan bagian tradisi yang kemudian itu terwariskan dengan baik gitu. Betul. Dan orang masih melakukan sampai sekarang. Oke. Iya Pak Martin, nah ini kan kita bicara soal toleransi dan lain sebagainya. Nah, ini dari bentuk rasa kebersamaan dari dalam masyarakat sendiri seperti apa nih dengan adanya tradisi ini seperti itu? Iya, yang tadi kita saling menghormati, menjunjung tinggi begitu. Saya di Fak-Fak itu memang rasa bangga dan rasa bahagia, rasa apresiasi khusus buat orang tua-tua ya. Mereka menaruhkan dasar-dasar yang betul-betul filosofi. Mereka tidak bermain-main dalam konteks mewariskan kehidupan. Mereka sudah bicara semua, ibaratnya mereka sudah wasiatkan di ke depan itu nanti seperti ini. Dan itu terjadi. Sampai sekarang ya. Kamu sendiri, tapi suatu saat nanti banyak orang datang dan itu terbukti. Betul. Dari kumpulan yang komunitas kecil ini sampai bisa menyebar kemudian sampai sekarang akhirnya pemerintahan dan ini semua mulai dan itu sudah disampaikan lebih dulu dan orang tua itu mereka punya hikmat ya, mereka punya karunia dan mereka punya kasih. Wah, kasih orang tua itu luar biasa ya. Betul. Saya punya pengalaman juga yang setelah menjabat di sana beberapa kampung yang saya dapat informasi di yang terkini itu umpama yang di kegiatan Trikora orang banyak membantu orang apa itu dan luar biasa. Luar biasa ya. Oke, Pak Martin, kita kembali ke ciri khas dari tradisi reuni ini ya seperti itu. Nah ini gimana nih apakah ada makanan khas tersendiri gitu, makanan khas tersendiri atau acara adat yang selalu menjadi bagian dari reuni seperti itu? Yang tadi kan Pak Martin ada sempat ya dan lain sebagainya. Iya, istilah sini goreng-goreng kan itu kalau itu dia kan satu paket ya, kopi teh kemudian goreng pisang, goreng keladi dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya yang khusus itu tergantung sebenarnya. Orang tua-tua biasa saling memberikan hal-hal yang kemudian itu bersifat wasiat atau hal-hal bendera yang mereka rasa itu pusaka yang mereka bisa mewariskan. Kata-kata itu juga bercerita terkait dengan marga, turunan dan itu wasiat yang tidak bisa dipisahkan gitu tidak ya. Tertulis, tapi itu sudah menjadi tadi. Nah, orang tua-tua ini kita sebagai anak-anak yang ibaratnya ada pendidikan, mengerti masalah tersurat dan tersirat itu dua sisi yang berbeda, dua hal yang berbeda. Dan orang tua di negeri ini lebih banyak ke tadi tersirat dibanding tersurat. Jadi kalau
mereka bisa menyampaikan hal-hal yang semua pesan itu turun temurun dan itu mengakar dan terwariskan. Iya, seperti kayak lirik lagu ya, tersirat dan tersurat gitu Ya, ya. seperti itulah kira-kira. Iya, saya mau pancing Pak Martin nyanyi kayak Oh, gitu. bisa ya, bisa. Oke, iya. Oke Pak Martin, bagaimana sih tradisi reuni membantu membangun solidaritas antara warga Fak-Fak yang tinggal di luar daerah? Seperti itu. Oh, iya, saya terima kasih, ini pertanyaan yang menarik sekali. Jadi saya teringat juga ada di hari ulang tahun yang 3 tahun yang lalu atau 4 tahun lalu itu, yang modern ini kan bilang apa, Labefak ya. Ya, Labefak itu mereka bagus sekali, lahir besar Fak-Fak, tapi Iya. mereka tinggal di luar. tinggal di luar, Dan betul. saya senang waktu itu diundang khusus untuk jadi pemandu dan Oh. saya kita keliling-keliling. Nah, yang pasti Fak-Fak ini kan dari zaman ke zaman dan punya kesan, dan kota negeri ini yang seperti sekarang kota batu ini dan gunung dan segala macam ini. Iya. Dan orang minum air di sini saja udah rasa kesan gitu yang Iya, luar biasa. betul. Terus kedamaian tadi, harmonisasi tadi. Dan itu memberikan pesan. Dan ya silakan saudara-saudara ada di perantauan sana, tapi ketika kita berbicara terkait Fak-Fak, semua orang mengatakan yes, I love Fak-Fak, I will come back and I want to see you again. Itu kan begitu kira-kira umumnya. Dan apa ya tadi, tema tadi terkait dengan reuni atau istilah Iya. Gandin, Kogan Gandin, Ki Gandin dan Mi Gandin. Ini kan sesuatu yang Betul. berarti Fak-Fak ini secara wujud dia punya sesuatu. Orang Fak-Fak itu punya sesuatu. Alam di negeri Fak-Fak ini punya sesuatu. Jadi silahkan yang keluar tugas ataupun menikah atau merantau, contoh jangan bilang durian di Fak-Fak, wah enak sekali. Itu Iya. juga kan berkesan. Pala umpama, dari pala itu sudah turunan produknya, wah saya suka itu manisan pala. Iya. Sirup pala dan semua kekayaan ini yang akan menjadi keterikatan. Kemudian tadi sekolah, orang tua, tugas, dinas, ini kan mempengaruhi sampai sekarang ada istilah apa? Reuni-reuni Reunian, ya. Nah, betul. sekolah-sekolah kan rata-rata kayak reuni-reuni. Dan mantap. Iya. Oke, kalau bicara soal peran tradisi reuni ini kan dalam mempererat hubungan antara generasi seperti yang tadi Pak Martin sampaikan itu, yang dilakukan anak-anak muda misalnya ya, yang ada di kota Fak-Fak, yang mungkin bukan kota Fak-Fak tapi di luar, mungkin mereka pernah tidak dibilang Pak Martin sendiri pernah dengar atau lihat sendiri bagaimana tradisi reuni ini yang ditanggapi oleh anak-anak muda yang ada di kota Fak-Fak, seperti itu. Iya, kalau bicara anak-anak muda atau anak-anak generasi kita ini, kita punya adik-adik, kakak-kakak, ini kan kita lihat dari dua sisi. Iya. Mereka yang di luar dan mereka di dalam. Betul. Mereka di luar terus adik-adik orang di kota studi, itu mereka punya selain mereka belajar, mereka kan selalu kumpul, mereka selalu berbicara Iya. terkait dengan Fak-Fak. Jadi pembangunan dan pemerintah dan apapun itu mereka selalu berpikir bagaimana. Kemudian saya harus kuliah, saya selesai, saya pulang, saya juga berperan apa di dalam hal-hal ini gitu. Iya. Kemudian mereka juga terlibat di kebudayaan, hal-hal mereka tampil, mereka sampaikan hal-hal yang kemudian mereka itu, dan kadang-kadang juga mereka pulang, ada hal yang kemudian. Jadi ini sesuatu dalam proses kehidupan di negeri Mbah Ham ini. Kemudian kita punya anak-anak yang di Fak-Fak sendiri, anak-anak muda ini juga sudah banyak yang mereka terlibat di kegiatan-kegiatan kebudayaan. Ada hari ulang tahun Fak-Fak itu kan rata-rata kita lihat mereka banyak berperan. Betul. Iya. Kemudian yang paling karnaval itu kan anak-anak muda ini mereka ada ruang yang harus mereka, dan itu Luar biasa ya. mereka bisa memadukan antara dia datang sebagai dia orang yang modern, tapi dia juga adalah orang yang tradisional. Saya sebagai nen dan nan, wah Bangga lah Iya. kayak gitu. Oke. dan tugas kita ya memang harus mendorong, memotivasi mereka supaya Iya, betul sekali. Oke, Pak Martin, sebelum kita lanjut lagi ya di obrolan berikutnya, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Baik, masih bersama dengan kami dalam RRI Net Obrolan Budaya, tentunya di RRI Fak-Fak. Dan tentunya masih bersama dengan Pak Marten. Topik kita kali ini terkait soal adat istiadat reuni di Kabupaten Fak-Fak. Oke Pak Marten, tentunya kita sudah ngomongin soal cara ataupun tradisinya, bagaimana ritualnya dan lain sebagainya, terus generasi dan lain sebagainya. Nah ini kalau dari Pak Marten sendiri bagaimana sih pengaruh modernisasi terhadap tradisi reuni di Kabupaten Fak-Fak ini, Pak Marten? Ya, kalau pengaruhnya yang pasti di kemasan ya. Kalau bahasa kita orang modern bilang kemasan cara mengelola betul. saja. Ya, Maksud reuni itu sendiri kan bertemu. Bagaimana kita pernah ada di masa itu, kemudian kita terpisahkan oleh berbagai faktor. Kemudian kita ingin ketemu begitu ya. Kita masing-masing di sekolah itu kan punya angkatan-angkatan. Mereka betul. yang sekarang modern ini kan umpama di WA group. Ya. Wah, saling ngobrol, saling ini gitulah. Bukan kayak dulu lagi ya. Dulu kan surat ya, suara. Sekarang kan lewat HP aja gitu. Dan itu modern kan begitu sudah. Ya. Sekarang sudah lebih kepada orang digitalisasi. Tetapi yang paling penting buat kita adalah inti daripada rasa itu reuni antara pribadi dan antara sesama komunitas maupun apa. Itu yang perlu kita Kembangkan terus kembangkan gitu ya. supaya kita tidak kehilangan kita punya keluarga, saudara, teman, kolega dan semua. Kemudian tadi tentang kemasan. Tapi juga tergantung momen. Banyak orang kan melihat momentumnya yang lebih pas, ya sudah mereka lebih banyak ya masing-masing dengan mereka bertemu, mereka suka sudah kita pergi pancing umpama. Sudah kita pergi jalan bakar-bakar. Kita pergi banyak banyak cara orang untuk bisa ini. Tapi kemudian karena ini zaman ke zaman, maka ada perubahan antara zaman orang tua turun kepada orang bapak kita, turun kita dan turun ke anak-anak kita. Contoh budaya berbahasa. Betul. Hari-hari ini kita punya anak di kampung, adik-adik di kampung yang 1, 2 atau beberapa masih bisa berbicara bahasa yang ada. Tapi sudah ada juga yang lebih banyak tidak berbicara atau berbicara tapi mungkin tidak juga sesempurna yang ini. Dan ini yang terjadi tadi, pergeseran tadi nilai-nilai itu. Tapi secara keinginan untuk ketemu itu saya pikir umum ya. Semua orang ingin bertemu, bersilaturahmi ya, seperti itu. Jadi tinggal bagaimana tugas kita sebagai generasi pewaris dari negeri ini, dari orang tua ke kita ke anak ya. Itu pengalaman kita kan lebih banyak. Umpama ada undangan taruh harta, ya sebaiknya kita mengajak anak kita ke sana. Di sini ini kau punya bapak tua, kau punya tete, kau punya saudara perempuan, kau punya kakak, kau punya adik. Menjelaskan seperti itu. Biar mereka juga tahu ya, mengenal tradisi yang ada seperti itu. Seperti itu. Kemudian juga dengan cara menyampaikan pesan kiri kanan ini kan membuat kedamaian sebenarnya, lebih ke kedamaian, ciptakan kedamaian sehingga orang mau melakukan hal-hal yang kemudian itu merugikan diri sendiri dan orang lain dan keluarga atau apa, itu akan menjadi terjaga gitu. Kenapa saya mau ribut dan itu kan saudara sendiri. Begitu kan kira-kira biasa dari keluarga bapak ke keluarga ibu, kita istilah om-om, itu kan baku sayang, baku jaga, baku kasih ingat. Itu kebiasaan-kebiasaan pesan yang baik dari orang tua turun ke kita. Apalagi menyangkut keagamaan, urusan perkawinan, urusan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan itu negeri
Fak-fak ini punya semua hal-hal itu. Tinggal yang tadi kita seperti sekarang datang, saya diundang sebagai salah satu orang yang dianggap bisa untuk bagaimana. Yang saya melihat bahwa Gandin atau Gandin, Ki Gandin, Mi Gandin ini ya harus kita gali, kita bicara begitu, kita sampaikan sehingga nanti orang tua-tua yang akan lebih meluruskan semuanya. Oh iya ini. Nah, jadi referensi yang orang tua sampaikan, ya wujud keluarannya yang tadi. Selain dari tadi mewariskan umpama perkawinan yang kemudian meneruskan marga keturunan, kemudian juga sampai tadi mereka bisa memberikan syair ungkapan terkait dengan tanda-tanda alam mereka bisa sampaikan, mengingat budi baik orang itu pun mereka bisa sampaikan. Banyak hal, banyak sisi. Kemudian mereka akan bercerita terkait dengan tokoh-tokoh mereka yang besar, yang hebat-hebat, dan mereka akan bercerita. Itu juga bagian dari kehidupan. Iya, kalau bicara soal syair kan mungkin Pak Martin bisa memberikan kata-kata syair apa ya dibilang, ya lagu lah kayak gitu ya. Ya saya boleh bercerita sendiri terkait dengan lagu tadi. Jadi cerita terkait dengan fak-fak fak-fak Gandin. Nah, saya melihat fak-fak itu terkait dengan fak-fak, akhirnya timbul inspirasi cipta lagu. Betul. Saya merantau juga di luar cukup lama. Bukan 1-2 tahun tapi udah lumayan belasan tahun lah gitu kan. Jadi kemudian turun ke fak-fak, pulang ke fak-fak ini, balik lihat terus ya udah ternyata fak-fak ini secara kita lihat dia punya kekayaan, dia punya segala sesuatu. Akhirnya ciptalah Papa Endot itu. Akhirnya bahwa saya orang fak-fak dan kemudian hanya fak-fak gitu. Makanya menceritakan Papa Endot itu. Nah, gitu kalau disyairkan. Kemudian sekarang ada lagu lagi yang itu lagu R&B yang ya nanti kalau memang RRI mau putar ya boleh nanti. Itu kolaborasi dengan bahasa daerah, ada 3 bahasa daerah sama bahasa Inggris dipadukan jadi satu, dan itu untuk ajakan untuk bagaimana membangun negeri Fak-Fak ini. Ya, Oke, kalau kita kembali ke budaya lagi nih ya, budaya lokal tradisi. Nah ini dari Pak Martin sendiri bagaimana sih tradisi reuni membantu mempertahankan identitas budaya lokal di Kabupaten Fak-Fak ini seperti apa ini? Ya membantu ini salah satunya kita bicara tentang tema ini, tema Gandin ya, tradisi ini ada gitu, tapi hampir mewariskan tadi yang di awal kita sudah sampaikan beberapa apa ini, tapi membantu untuk meneruskan dengan kita menyampaikan bahwa ternyata Fak-Fak masih punya satu. Di beberapa tahun 2 tahun kemarin atau tahun lalu 2 tahun itu kan dari Dinas Teknis ini kan bikin tentang festival budaya yang kemudian terkait dengan Kogandani karena dasar dari Kogandani dan kita harus sampaikan itu bahwa Fak-Fak masih punya lah yang namanya Kogandani tadi. Nah itu dia Pak Martin, itu yang harus orang Fak-Fak tahu juga kan selama ini mungkin sebagian kecil belum, sebagian besar belum tahu gitu. Mungkin masih dibilang masih familiar dengan kata tradisi reuni di Kabupaten Fak-Fak ini. Nah, itu dari Pak Martin sendiri mungkin bisa menjelaskan bahwa inilah budaya lokal loh, masih ada satu budaya lokal yang ada di Kabupaten Fak-Fak yaitu tradisi reunian ini gitu, seperti itu Pak Martin. Iya benar. Jadi reunian ini yang seperti tadi kita sampaikan wujud dari keberadaan kita di negeri setelah Tuhan ciptakan alam dan manusia, kemudian turun-temurun sampai orang tua kita kenal peradaban sampai akhirnya menemukan ini. Dan itu memang mereka lakukan dia secara langsung, tapi kita yang memahaminya sebagai ini bagian yang tadi. Kemudian kita berkomunikasi, berinteraksi terkait dengan antara kata reuni Kogandin ini dengan ini, berarti kata reuni ini kan bagian dari tadi. Rindu akan sesuatu, rindu akan orang, baik itu perorangan maupun kelompok, yang kemudian kita harus bertemu. Nah, ketika kita bertemu itulah kemudian kita mau mempersiapkan segala sesuatu. Yang umum-umumnya kan ingin siapkan tempat di mana, kita selebrasinya apa, siapkan materinya apa-apa. Itu yang
sekarang ya. Ya. Hampir rata-rata kan sekolah-sekolah lakukan begitu. Dan itu namanya. Tapi dalam konteks orang fak-fak sendiri, ya tadi terwujud dalam contoh pasar barter yang ada saudara-saudara keluarga di Oh iya. yang masih mempertahankan itu, rindu orang gunung dengan orang pantai bertemu, orang yang bawa ikan dengan orang yang bawa hasil bumi yang ditanam di darat bertemu. Dan itu yang menarik sebenarnya. Itu luar biasa, terima kasih. Yang kedua tadi orang bertemu dalam konteks untuk keturunan. Nah, antar anak perempuan, adik perempuan atau saudara laki-laki Saudara. pergi menikah, kawin di saudara sana dengan ini itu, dan pertalian ini yang paling luar biasa. Iya. Dan Berarti ini negeri ini sampai ada manusia ini gara-gara ini. berarti anggap saja kayak dia reunian keluarga Keluarga seperti itu juga. ya, antara sesama Iya. lah, seperti yang tadi Bapak bilang sudah masih menyangkut tentang satu tungku tiga batu. Batu lagi, Seperti itu. agama lagi, dan itu luar biasa. Dan kami memang apa ya? Makanya saya sendiri sebagai orang fak-fak ataupun bagian dari keluarga, kita bersyukur gitu, bahagia. Mari kita jaga, kita rawat, kita punya apa ya, warisan leluhur ini bukan hanya cuma sebatas materi, tapi hal yang kemudian tidak tersentuh. Betul. Yang disentuh yang tadi orang bisa datang bawa wujud sesuatu, tapi yang tidak tersentuh itu tadi, yang pergi dia harus pulang. Kemudian itu yang tidak tersentuh, ya. seperti itu ya. Ini yang kita bahas ini yang tidak tersentuh. Iya, yang Nah, kita yang hanya ada rasa. Ya, iya, iya, kepuasan betul. batin sendiri gitu. Bukan ungkapan hati begitu Ya, ya. situ bagian yang curhat, Oh, itu cerita lagi lain itu. lain lagi ya Pak Bisa, Marten ya. iya. Nah, Pak Marten sebagai budayawan kan mungkin pernah melakukan ya namanya tradisi ini di Kabupaten Fak-Fak saat ini udah pernah ya mungkin ada sedikit acara tradisi reunian sudah pernah ya? Ini satu yang menarik ya. Sebelum saya jadi Badistrik di Fak-Fak Timur Tengah, untuk pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak ini luar biasa, itu terkait dengan hari ulang tahun kota Fak-Fak, kemudian mengumpulkan orang tua-tua dari wilayah penjuru negeri ini duduk di rumah raja, kelembagaan kultur dan semua pihak itu diundang. Yang menarik lagi itu ada tamu dari keluarga saudara-saudara dari Mimika sana yang datang. Wah, itu keren, the best sekali. Yang kita bicara ini bagian yang tadi Kerinduan ya. kerinduan Betul. sepertinya itu dulu pemekaran kayak apa Mimika, Fak-Fak, kayak mana Fak-Fak ini mereka bagi satu ini. Kemudian waktu yang lama, walaupun secara pemerintahan mereka rindu pulang kembali kepada ini. Dan istilahnya di sini kalau tidak salah wilayah adat Bumberai. Dan saya salah satu di situ yang kemudian bersama-sama orang tua keluarga untuk kemudian menyelenggarakan momen itu. Luar biasa itu. Terima kasih buat semua yang sudah itu. Nah, kemudian yang kalau masalah keluarga ya saya pikir punyalah adik saya dari saudara kakak saya di Timika, ada adik saya di Tual yang menikah di sana, ada yang di sini. Mereka datang ataupun sebaliknya kita bertemu. Gitu. Oke, kalau bicara soal generasi muda, nah ini Pak Marten sendiri, pendapat dari Pak Marten nih, apa yang dilakukan untuk menarik minat generasi muda dalam acara tradisi ini? Menarik ya, untuk menarik perhatian ya para generasi muda kita seperti itu, biar mereka juga paham bahwa ternyata Fak-Fak ini bukan hanya sebagai tradisinya bukan hanya sebagai tarian, terus biasanya itu acara-acara pertemuan antara orang luar, tamu ya, penerima tamu, itu tarian apa sih namanya, tumor, titir dan lain sebagainya. Ternyata masih ada tradisi lain gitu seperti itu. Oh iya, ini menarik. Terima kasih karena saya punya pengalaman sudah jadi Bapak Distrik ini, kemudian ada tamu dari Belanda. Itu dia orang neneknya itu di Ambon pernah di Fak-Fak. Pindah ke Belanda, kemudian dia menikah dengan orang Belanda, dia datang ke sini. Nah,
dia mencari keluarganya Di Fak-Fak di sini ya. Fak-Fak. Kalau tidak salah minta maaf ya, itu marganya Tita Halawa kalau tidak salah. Ketika ada yang memberikan informasi, saya datang, itu saya tanya ke Fak-Fak untuk apa? Aduh, saya ini mencari keluarga saya, nenek saya pernah di sini, sini, walaupun saya dari keluarga dari Ambon, tapi dan kami cari, saya sampai cari informasi, akhirnya dapat, saya kena ingat, ternyata ada satu keluarga marga Tita Halawa yang dicari itu di yang Tugu di samping Jalan Wayati yang Jepang itu. Oh iya. Itu ada nama di situ, marga di situ. Dan rupanya ini orang mencari begitu. Dan rasa rindu itu datang, rupanya sekian lama dia datang gitu. Itu yang orang yang tinggal di Eropa sana, di Belanda sana, tapi datang cari. Keluarga Kemudian di sini. Kemudian bicara terkait dengan kalau dulu itu umpama rempah-rempah, orang rindu datang untuk cari ini. Tapi hari-hari ini yang tadi ditanyakan tadi, bagaimana? Yang benar adalah kita generasi tua dan generasi muda, kita harus sama-sama membuka diri, membuka hati, kita bertemu, kita sampaikan hal-hal ini apa perlu kita menggali lagi. Ya ini pengalaman pertama untuk saya diundang ke sini untuk kemudian menyampaikan apa. Saya bilang mau bicara apa. Mendingan berbicara hal yang kemudian itu menjadi orang saling mengingatkan bahwa ada hal ini itu. Ya. Kemudian nanti soal orang-anak muda atau kita saudara-saudara ini kumpul kemudian duduk buat dalam bentuk apa lagi, menjaga tradisional kita itu seperti apa. Ya, kalau di keagamaan ini saya kira masih selama ini jalan ya. Kawin-mawin juga jalan gitu. Tapi kita cari wujud yang lain. Nah, yang Titir Tumor ada saudara kita Bapak Freddy Warpopor memberikan menularkan kemampuannya lewat Titir Tumor, lewat Sanggar ataupun di beberapa seperti di Tanama, di Merapi, di Mamuni Bunik, di mana-mana itu ini. Kemudian macam Nong-Nong, ada juga di sini Tungkehum yang mereka itu yang hilang-hilang. Ada banyak sebenarnya yang kemudian jangan kita lupakan, tinggalkan. Jadi kalau saya sendiri sementara ini buat lagu saja untuk bisa nyanyi, tapi anak-anak muda kita, adik-adik ini kita harus banyak-banyak kumpul untuk kemudian melihat kembali itu. Kira-kira Oke, Pak Martin. Nah, ini masih ada lagi yang kayaknya menarik sekali ya pembicaraan kita kali ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ya, masih bersama dengan kami dalam RRI Net obrolan budaya untuk kesempatan kali ini tentunya di RRI Fak-Fak. Dan tentunya di kesempatan terakhir kita ya Pak Martin, mungkin Pak Martin sedikit close statement terkait soal tema kita kali ini, adat istiadat reuni di Kabupaten Fak-Fak. Silakan Pak Martin. Iya, baik, terima kasih. Jadi kita mencoba untuk kemudian menyampaikan bahwa ada bagian hal yang penting dari kehidupan di Kota Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, khususnya keluarga besar, suku besar di sini. Itu terkait dengan tadi temu kangen, rasa rindu, rasa ingin bertemu, ada suasana apa yang terjadi, baik itu orang per orang maupun dalam jumlah yang banyak, komunitas dan lain-lain. Itu sangat berkesan ya. Contoh kami khusus kita kemarin ada reuni SMA Negeri 1 Fak-Fak. Akhirnya kita secara simbolik kita pakai baju SMA Negeri. Atau kita baju SMA itu apa? Putih abu-abu. Putih abu-abu. Ya. Dan itu
Aduh, asik sekali. Padahal kita sudah 20 tahun atau 30 tahun yang lalu kita adalah bagian yang pernah duduk di bangku sekolah. Tapi hanya lewat reuni itulah kemudian kita bisa mengeluarkan ekspresi kita dan banyak masing-masing. Kemudian juga sekolah-sekolah lain. Tapi menurut hemat saya adalah ini perlu ini. Ini satu kebiasaan yang baik, yang positif. Nah, mari kita selalu kemudian menyampaikan hal-hal yang positif, berpikir yang baik, yang kemudian itu memberikan kesejukan, kenyamanan, dan kemudian bisa kita jadikan itu kekayaan yang kemudian kita mewariskan. Berarti tradisi lah Ya, seperti tradisi itu. ini kan satu kebiasaan Iya, yang betul. apa nih, mau itu bentuk ritual, mau itu dalam bentuk apa gitu. Ada lain dalam bentuk sesajen dan lain-lain. Tapi kita ini dalam bentuk reuni ini kan lebih kepada menyampaikan tadi rasa, menyampaikan rasa. Kemudian ada juga yang berpartisipasi dalam saya juga ingin mengabdikan diri untuk berbuat, rindu untuk membangun, rindu untuk berbuat sesuatu yang kemudian itu baik untuk kepentingan orang banyak. Kemudian juga untuk kepentingan memuliakan yang Maha Kuasa. Mengingat orang tua leluhur, mengingat kita sesama orang yang hidup, bagaimana saling bertegur sapa, kemudian saling mengunjungi, kemudian saling mengingatkan, saling menjaga supaya tidak ada lagi kita berpikir ada sekat-sekat yang kemudian membuat kita saling berbenturan. Dan pesan-pesan ini yang baik secara pemerintahan, secara masyarakat. Orang tua-tua itu ketika kita duduk dengan mereka itu, mereka rasa rindu itu yang mereka sampaikan. Mereka bisa menyampaikan itu sampai tadi ada sampai bisa keluarkan lewat dia nong-nong, dia mencerita tentang syair-syair, dia syair yang bisa menyanyi, berpuisi. Tapi ada juga yang bisa menyampaikan lewat tadi, menyampaikan tanda mata sesuatu. Saya ambil contoh ini seperti ini semua karena berkesan, ini karena rasa. Padahal saya sendiri pada awalnya tidak ini, tapi ketika orang melihat sesuatu, apa yang kurang ditambahkan, kekayaan ini the best lah, udah hormat buat semua. Kemudian ajak untuk orang tua, keluarga semua, teruslah kita menjaga merawat ini yang Kogan Gandin, Kogan Gandin, Ki Gandin, Mi Gandin. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin masih kurang ya, saya masih belum terlalu sempurna untuk menyampaikan ini, tapi ketika saya disampaikan Bapak kira-kira bisa lagi untuk menyampaikan, saya rasa ada hal yang kemudian mungkin ini saya sampaikan. Nanti minta lewat sini RRI juga untuk mengundang orang tua-tua yang mereka nanti saya bisa berikan rekomendasikan orang tua-tua siapa, lembaga kultur, Dewan Adat, LMA maupun di Petuanan, dan orang tua-tua ini mereka punya banyak hikmat yang mereka miliki, kecerdasan secara personal. Luar biasa ya. Ya, dan saya punya referensi itu, saya sampai terharu. Oh, seperti itu ya. Seperti, saya hanya cuma bisa bicara bikin lagu 1-2 ya. Contoh ini yang R&B itu. Saya kasih ini sedikit ya. Macam pak yo dohir nyangge, don dohir nyangge. Niyami neminagit howodot howodaje. 6 sirit 6 kinjan. Kiu watawan wes meyem kom. Artinya Well, that's all right. That's your future. You wanna build that, you wanna live that. Please up to you, baby. Please up to you, baby. Fak ge tafariri, suwa tafariri. Babasina warirsina amaita fasaisa. Itu artinya negeri ini mau dibangun, siapa-siapa yang mau bangun, Bapak Mama mari kemari dan silahkan, selanjutnya terserah gitu. Masa depan ini ada di kita dan generasi ini semua. Itu kira-kira dalam bahasanya seperti itu. Nah, itu artinya rasa rindu saya untuk fak-fak ini yang itu yang saya bisa sampaikan. Terlepas dari tugas dan tanggung jawab. Demikian, dan minta maaf juga ketika ada hal-hal yang kurang berkenan atau apa. Ya, saya mohon hormat bahwa orang tua, saudara-saudara, generasi muda, adik-adik, saudara-saudara yang punya kemampuan lebih, jangan ragu-ragu datang ke RRI, minta. Kita juga ingin menyampaikan pikiran-pikiran yang baik. Dan RRI juga kalau bisa lah turunlah ke
wilayah-wilayah langsung ya. lapangan sana. Ada Oke. saran saya itu kalau kita di ini distrik menyapa itu juga harus disitulah nanti kemudian Iya. ada potensi. Kalau perlu jangan di studio saja Di luar langsung. Iya di Oke. objek mana atau sekali-sekali turun kayak apa di Mambuni-Buni pasar barter itu di sana sambil live ngomong dengan nyata. Iya. Itulah cikal bakal datang dari reuni atau rasa rindu. Rasa tadi, rindu yang tadi. namanya Gandin, Ko Gandin, Mi Gandin. Mingkani. Oke, Kira-kira baik. begitu. Terima Iya, terima kasih Pak Marten sudah ngobrol ya bareng sama kita di sini dalam obrolan budaya RRI Net, tentunya di RRI Fak-Fak dan khususnya untuk Anda ya penonton dan juga pendengar. Tidak terasa juga waktu yang sudah harus kita pisah ya Pak Marten. Saya April dan juga kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.